kasih buat 1 minggu yang sudah kami lalui. Terima kasih buat apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi. Yang kami tahu Engkau Allah Immanuel, Engkau ada di dalam kami, Engkau bersama kami, dan Engkau selalu di pihak kami. Terima kasih buat pagi hari ini. Engkau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya satu nama yang kami tinggikan, nama Yesus. Kami pulang dalam keadaan yang berbeda. Kami dikuatkan, kami dimenangkan Tuhan, kami dimerdekakan. Kami penuh dengan sukacita, dan hidup kami boleh menjadi kesaksian. Hanya Bapa di surga yang dimuliakan dalam ibadah kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Mari semua yang percaya dan rindu memberi yang terbaik, kita sama-sama berkata amin. Sekali lagi sorak-sorai yang meriah buat anak kita. Terima kasih Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini, Bapa.
Di hadirat-Mu kami kuat, kami bersyukur, kami bersyukur. Engkau baik Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa
besar.
Kita akan sama-sama memberi yang terbaik pagi hari ini. Kita akan berdoa. Hati kami limpah dengan syukur pagi hari ini. Sekarang waktunya kami memberi. Kami mau memberi dengan sukacita. Karena kami percaya apa yang kami beri, kami menabur dan kami akan menuai. Tuhan yang dimuliakan dalam setiap taburan kami. Terima kasih. Kami menghormati Engkau pagi hari ini, Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Petugas persembahan, dipersilakan. Persembahan dipersilakan ya. Sudah memberi persembahan, kita siapkan hati untuk kita terima firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih.
sumber kehidupan kami Tuhan. Pagi hari ini roh kami lapar dan haus akan Engkau Tuhan. Kami mau makan makanan firman, dan kami akan pulang dengan kekuatan baru. Terima kasih Bapak. Roh Kudus, Engkau menolong kami untuk kami mengerti isi hati Tuhan, dan kami melakukannya, dan kami akan terus bertumbuh, bergerak. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Yesus, Kau yang sungguh rindu. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Oke, kita lihat tayangan video ini ya. Suaranya nggak ada, audionya ya. Oke ya. Bapak Ibu perhatikan ya. Kelihatan jelas kah? Jelas. Oke, saya ulang ya Bapak Ibu ya. Nah, dari pertama dulu ya, diulang ya. Monday ya. Nah, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday ya. Weekend ya. Hari ini apa Bapak Ibu? Sunday ya. Harusnya kita bergairah untuk datang ke rumah Tuhan. Amin. Kata bersemangat Bapak Ibu itu dalam bahasa aslinya ada bergairah ya. Bergairah itu sesuatu yang tidak tertahankan. Kalau tidak bisa ya. Seperti orang sakau, sakit nyeri harus langsung minum obat supaya nyerinya hilang. Demikian pula kalau kita gambarkan ketika kita ada di rumah Tuhan, harusnya hari ini adalah hari paling menggairahkan buat Bapak Ibu. Amin. Karena Bapak Ibu ketemu Tuhan. Kalau nggak ke gereja nggak bisa. Kalau nggak ketemu Tuhan nggak bisa. Ayo cek pagi hari ini. Apakah tadi pagi aku bergairah? Boleh saya melihat tangan-tangan yang bergairah Bapak Ibu? Wow, kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus ya. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini seperti judul yang sudah saya buat, saya memberikan sebuah tema, yaitu adalah berubah dan berbuah. Katakan bersama dengan saya, 1, 2, 3, berubah dan berbuah. Nah, mari kita baca sama-sama dalam Yohanes pasal 15. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Tentu kita ketahui dan kita sering membaca, kita sering mendengar kisah ini. Yohanes pasal 15 ayat pertama sampai dengan 8. Yang sudah ketemu katakan yes. Oke. Perikopnya dituliskan adalah pokok anggur yang benar. Kita akan baca secara bergantian. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua, demikian selanjutnya. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya.
Baik Bapak Ibu, percakapan Yohanes ini disepakati terjadi pada malam terakhir menjelang perjamuan bersama murid-muridnya. Yesus bersama dengan murid-muridnya. Itu sebabnya dilakukan percakapan ini. Yesus akan segera meninggalkan mereka. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, dia akan ditangkap dan dia akan menjalani klimaks dari pelayanannya, yaitu dia akan disalibkan. Nah, Yesus memberikan percakapan ini kepada murid-muridnya dengan tujuan supaya mereka ini tetap setia. Karena mereka tahu, karena Yesus tahu bahwa ketika nanti murid-muridnya tidak ada bersama dengan dia, kemungkinan mereka akan kembali pada pengajaran yang lama, pengajaran Yudaisme yang saat itu mereka percayai. Untuk itulah Yesus berbicara kepada mereka menggunakan perumpamaan ini, yaitu akulah pokok anggur yang benar, Bapak Ibu. Nah, kalau kita pelajari Bapak Ibu, dalam keseluruhan pasal 15 ini kita temukan ada 4 pasal kunci. Di situ ayat 1 sampai dengan 8 itu tentang berbuah. Dan ayat 9 sampai 17 itu berbicara tentang kasih. Ayat 18 sampai 25 itu berbicara tentang orang-orang yang benci kepada murid Kristus. Dan yang terakhir itu di ayat 25 sampai dengan 27 itu berbicara tentang sang penghibur. Bapak Ibu, kita tarik sebentar mundur ke belakang ya. Manusia diciptakan pertama kali oleh Tuhan itu dengan rancangan dan tujuan yang pasti. Amin. Bapak Ibu ada di tempat ini, Bapak Ibu ada, itu bukan karena Tuhan nganggur. Katakan amin. Sebetulnya Tuhan ya bisa saja hidup dengan malaikat tanpa manusia. Ngapain repot-repot ciptakan manusia? Manusia diciptakan serupa dan segambar, diberikan free will loh Bapak Ibu ya. Manusia tidak diciptakan sebagai robot loh. Tapi manusia diciptakan diberikan free will, serupa dan segambar dengan Allah. Ayo kita baca dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 28 supaya kita pahami fondasi ini Bapak Ibu. Ketika Tuhan menciptakan manusia di awal, Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 28 berkata begini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak-ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan di atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi ketika Tuhan menciptakan manusia, dia punya satu tujuan. Sebelum dia memberikan tujuan itu, apa yang dikerjakan? Tuhan memberkati manusia. Tujuannya untuk apa? Supaya berbuah. Loh, kok bisa Bu? Tidak ada tadi diterangkan berbuah. Nah, ayo kita pelajari Bapak Ibu. Di ayat yang ke-28, kata beranak cuculah, itu bahasa aslinya dari bahasa Ibrani, itu adalah bara, yang artinya berbuahlah. Jadi tujuan Tuhan menciptakan manusia supaya kita berbuah Bapak Ibu, berkembang biak, bertambah banyak. Tetapi terjemahan dalam bahasa Indonesia dikatakan beranak cuculah. Kalau kita pelajari bahasa aslinya adalah be fruitful, artinya berbuah. Nah, dalam perjanjian lama, bangsa Israel seringkali digambarkan seperti sebuah kebun anggur, Bapak Ibu.
Ada banyak dalam kisah-kisah di Hosea 10, Yesaya 5, Yeremia, banyak disebutkan. Dan yang menggarap kebun anggur itu adalah Bapa, yaitu Allah Bapa sendiri, Allah Yahweh. Tetapi Perjanjian Lama mencatat, ya Bapak Ibu, mari kita baca dalam Yesaya 5 ayat yang ke-7. Nah, ini diceritakan begini. Sebab kebun anggur Tuhan, yaitu Israel, semesta alam ialah kaum Israel. Dan orang Yehuda ialah tanaman-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Jadi Israel ini diharapkan oleh Tuhan untuk berbuah. Tetapi apa yang terjadi? Buahnya harusnya adil tapi lalim. Harusnya benar tetapi onar. Kita tarik maju ke dalam Yohanes, Bapak Ibu. Demikian pula dengan kehidupan kekristenan kita. Tuhan mau kita berbuah, katakan berbuah. Ya. Dalam Yohanes, Yesus menyatakan begini, I am Jesus the true vine. Akulah ponggok anggur yang benar. Dengan arti apa Bapak Ibu? Dia menyatakan demikian. Aku akan melakukan apa yang kamu tidak bisa lakukan. Tuhan mendeklarasikan ini artinya begini. Aku akan menyelesaikan bagi kamu apa yang tidak kamu bisa selesaikan. Aku akan memberikan kepada kamu apa yang kamu tidak mampu miliki. Tuhan mau kita berbuah, Bapak Ibu ya. Mari kita baca pelan-pelan Bapak Ibu ya, dalam ayat 1 ini. Saya akan pelan-pelan secara per ayat saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu. Nah, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Jadi yang punya kebun anggur ini siapa Bapak Ibu? Bapak. Yesus ini adalah pokoknya. Dikatakan begini, akulah pokok anggur yang benar. Berarti kalau dikatakan aku yang benar, ada yang tidak benar, betul? Nah, jadi supaya kita bisa berbuah, kita harus melekat kepada pokok anggur yang benar. Terus slide berikutnya. Tadi pagi saya mencoba mencari gambar yang relate Bapak Ibu ya, tapi tidak saya temukan. Adanya AI, tapi mungkin Bapak Ibu bingung ya, terlalu modern gitu ya. Adanya ini yang bisa relate Bapak Ibu ya. Nah, pohon anggur pada zaman dahulu Bapak Ibu, anggur kita ketahui adalah tanaman yang merambat ya. Jadi dia merambat. Nah, ini dia. Ini tidak tergambarkan total sih sebetulnya Bapak Ibu ya. Nah, ranting-rantingnya itu biasanya menjalar ya, merambat dan kadang menuju ke atas begini Bapak Ibu. Dikatakan begini, kalau ada ranting yang tidak berbuah, siapa yang bertanggung jawab? Bapak yang punya kebun anggurnya. Tidak ada seorang pengusaha anggur, petani anggur ya, yang tidak menginginkan buah pada kebunnya. Dia akan berusaha supaya kebun ini menghasilkan buah di setiap tanamannya. Ini kabar baik buat kita semua. Ayo tenggol kanan kiri Bapak Ibu, katakan kamu pasti berbuah. Karena Bapakkulah pengusahanya. Bapak kita di surga akan memastikan kita berbuah. Ayat 3 dan kedua ya, setiap ranting padaku tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia berbuah lebih banyak. Dalam bahasa aslinya Bapak Ibu, ini terjemahannya kalau dalam bahasa aslinya itu bukan dipotong. Kalau dipotong ya, itu seolah-olah Tuhan ini jahat dengan kita. Kamu tidak berbuat tak tebang gitu ya.
Tapi dalam bahasa aslinya itu adalah aero. Yang artinya apa? Lift up, diangkat. Jadi ketika ranting-ranting itu merambat Bapak Ibu ya, ketika hujan turun, kan lembab Bapak Ibu ya. Nah dia akan tidak bisa berbuah, karena apa? Tidak bisa mendapatkan sinar matahari. Dan si pemilik kebun anggur ini, dia datang bukan dengan parang atau sabit untuk memotongnya. Tetapi apa yang dilakukannya? Dia datang, dibersihkannya, diangkat kembali, ditaruh, diletakkan kepada pokoknya. Atau mungkin diangkat, diletakkan di tempat yang lebih kondusif, supaya dia bisa terima sinar matahari, supaya dia bisa terima nutrisi kembali. Karena apa? Tujuan dari pengusaha anggur ini, pemilik kebun anggur ini, dia harus memastikan bahwa pohon ini berbuah. Demikian pula dengan kehidupan kita Bapak Ibu. Tuhan mau kita berbuah. Ketika kita buat dosa, Tuhan tidak buang kita, amin. Dia angkat kita, dia bersihkan kita, supaya kita berbuah. Ayat yang ketiga, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah kalau Bapak Ibu pelajari dalam satu perikop ini, kata tinggal di dalam aku ini disebutkan berulang-ulang. Saya mencatat ada 10 kali pengulangan. Tinggallah di dalam aku, tinggallah di dalam aku di dalam kamu. Tuhan mau kita tinggal Bapak Ibu. Katakan tinggal. Tinggal. Tinggal artinya Bapak Ibu tidak disuruh menuju ke sesuatu tempat, betul? Bapak Ibu sudah sampai di satu tempat dan Bapak Ibu disuruh tinggal. Nah ini dia. Hari ini Bapak Ibu, engkau sudah ada di dalam Yesus, amin. Tuhan mau engkau terus melekat kepada Yesus. Dia gak suruh engkau dicari ke tempat yang lain. Hari ini kalau engkau sudah ada di gereja ini Bapak Ibu, Tuhan mau engkau juga tertanam di tempat ini, amin. Jangan ingin menjadi ranting yang lain. Kata tinggal dalam bahasa aslinya adalah meno, yang artinya stay, tinggal, continue, ya. Lawan katanya apa? Leave, pergi, discontinue. Dan kalau Bapak suruh kita tinggal di dalamnya, pasti itu adalah tempat terbaik. Katakan amin. Tidak ada seorang bapak pun di dunia ini, bahkan yang jahat, menyuruh anaknya ke tempat yang tidak aman. Betul Bapak Ibu? Demikian pula Bapak kita di surga. Dia mau kita terus tinggal di dalam Yesus. Sebab dia tahu di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi gampangnya begini Bapak Ibu ya. Bapak ini pengusahanya, kita ranting, Yesus pokok. Tuhan mau kita terus melekat dengan pokok supaya kita berbuah. Karena ranting tidak bisa berbuah kalau dia lepas dari pokoknya itu. Hari ini engkau yang belum ada di dalam Yesus, saya mendorong kita terus untuk tetap tinggal di dalam Yesus. Bapak Ibu harus terus menjadi ranting. Jangan ingin menjadi pokok, ya. Banyak di antara kita yang ingin jadi, kita pakai kekuatan kita sendiri untuk kita bisa hidup. Kita ingin menjadi Tuhan, kita ingin atur Tuhan. Seperti
semalam Bapak Ibu ya. Ketika Tuhan ciptakan manusia pertama, dia dicipta serupa dan segambar dengan Allah. Tetapi Hawa lupa ketika iblis bujuk dia. Hawa, kalau kamu makan buah ini, kamu akan jadi seperti Allah. Hawa lupa kalau dia sudah serupa dan segambar dengan Allah. Karena dia ingin jadi Allah, ingin mengerti, ingin seperti, ya, makanlah dia buah itu. Dan apa yang terjadi? Dia jatuh dalam dosa. Dosa dalam bahasa aslinya adalah Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani Bapak Ibu ya, yaitu kata. Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani yang artinya adalah hamartia. Dosa artinya gagal mencapai sasaran. Dan sifat dosa ini mengikat. Dosa ini adalah kutuk. Dan kalau kita ingin seperti pokok Bapak Ibu, ranting kalau ingin seperti pokok Bapak Ibu, tidak pernah bisa. Itu sebabnya kalau kita tidak tinggal di dalam Kristus Bapak Ibu, kita akan sering mengalami yang namanya ketakutan, kecemasan. Kita tidak bisa, apa ya Bapak Ibu ya, kalau dalam bahasa Inggris itu rest gitu loh. Kalau Bapak Ibu pergi ke satu rest area, apa yang Bapak Ibu rasakan? Lega gitu ya. Lega, Bapak Ibu bisa buang air. Bapak Ibu bisa buang air besar dan air kecil ya. Bapak Ibu bisa jajan. Bapak Ibu bisa istirahat. Mobilnya juga rest. Nah, seperti inilah. Saya menuliskan begini. True attitude of branch is resting. Yang artinya sikap sebuah ranting itu bukan berusaha, tetapi rest. Rest bukan berarti malas Bapak Ibu ya, tapi Bapak Ibu tenang. Hari ini Bapak Ibu kita punya Alkitab yang sama loh, tetapi kenapa kondisi kekristenan kita berbeda-beda? Karena kita merespon yang berbeda. Nah, sebuah ranting, dia ini bukan ingin selalu berusaha, tetapi dia ini menerima asupan dari pokok anggur itu. Bapak Ibu, engkau dan saya diselamatkan karena anugerah. Katakan amin. Bukan karena usaha Bapak Ibu. Dari awal Alkitab mencatat, Dia mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Jadi tidak ada yang kita lakukan untuk membuat Tuhan menyelamatkan kita, tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Kita beroleh keselamatan. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Dalam ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Katakan berbuah banyak. Tidak hanya berbuah, tapi berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam artian yaitu Yesus adalah benar-benar sumber dari segala sesuatu. Katakan sumber dari segala sesuatu. Oleh karena itu Dia katakan tinggal dalam aku 10 kali loh Bapak Ibu, diulang-ulang. Berarti ini artinya penting banget. Kau harus tinggal. Semua suplai kebutuhan kita disediakan oleh sang pokok anggur yang benar ini. Jadi hari ini kalau engkau tinggal di dalam Tuhan, seharusnya Bapak Ibu dengan percaya diri, Bapak Ibu tidak pernah mengalami yang namanya cemas, khawatir. Karena Bapak Ibu percaya bahwa semua suplai itu Tuhan sediakan. Amin. Saya ingat kata suplai Bapak Ibu ya.
waktu anak saya yang kecil, tadi anak saya yang paling ujung Bapak Ibu ya, yang melayani singer. Waktu dia kecil, ketika dia baby, lahir, dokter menyatakan bahwa bayi ini kuning dan harus disinar. Nah, waktu di rumah sakit, disinar dari atas Bapak Ibu, itu selama beberapa hari, itu nggak turun kadar kuningnya, bilirubin ya, itu namanya bilirubinnya. Itu kalau nggak turun Bapak Ibu, dia akan bisa menyerang otak. Nah, sampai tibalah harus disinar dari bawah juga, sinarnya double ya. Tapi tetap nggak bisa turun. Biasanya kalau sudah disinar double itu langsung turun gitu ya. Nah, ketika itu saya dikuatkan oleh seorang hamba Tuhan Bapak Ibu ya. Ketika saya menyerahkan anak ini ya, jadi singkat cerita dia sudah sembuh dan kita serahkan ya. Kalau anak-anak bayi, anak-anak kecil kan pasti mengalami yang namanya penyerahan anak gitu ya. Nah, ketika diserahkan itu, hamba Tuhan ini meneguhkan saya begini, biar semua yang kurang dalam anak ini, surga yang mensuplai. Wah, kata-kata itu selalu teringat-ingat di telinga saya Bapak Ibu. Ayo hari ini Bapak Ibu, kalau engkau ada yang mengalami keadaan kurang, mungkin engkau ada dalam kelemahan tubuh, engkau ada dalam kekurangan ekonomi atau apapun, mari perkatakan dengan saya, biar surga yang mensuplai. Ayo katakan dengan saya Bapak Ibu, ayo belajar memperkatakan ya. 1, 2, 3, biar surga yang mensuplai. Harusnya kalau engkau benar-benar ranting Bapak Ibu, engkau akan rest, engkau akan tinggal ya. Kalau engkau gak tinggal, pantas kita cemas, khawatir Bapak Ibu ya. Tetapi masalahnya, kita tidak pernah menjadi ranting ya. Oke, saya lanjutkan ya. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa Bapak Ibu ya. Apa yang harus kita kerjakan Bapak Ibu supaya kita bisa benar-benar menjadi ranting? Ini dia. Ayat 6 dituliskan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat yang ke-7 dituliskan, jikalau kamu tinggal di dalam aku. Tuhan mau kita punya satu koneksi dengan Dia. Ayo hari ini, apakah kita punya satu koneksi dengan Tuhan Bapak Ibu? Mungkin kita sudah ikut Yesus puluhan tahun, tapi kita tidak merasakan apa-apa dalam hidup kekristenan kita. Bapak Ibu harus punya jam doa sendiri, punya waktu bersama Tuhan. Saya melatih tubuh saya Bapak Ibu ya, sejak saya bertobat, untuk saya punya satu waktu dengan Tuhan sendiri. Selain saya berdoa dengan suami saya ya. Oh iya lupa ya Bapak Ibu, ini suami saya Bapak Ibu ya. Ya. Nah, itu dia. Lupa perkenalan tadi ya. Tapi nggak penting lah, yang penting Tuhan Yesus Bapak Ibu ya. Ya. Nah, jadi saya melatih tubuh saya untuk saya selalu punya jam doa sendiri. Dan tahukah Bapak Ibu, ketika saya melatih itu rutin dan konsisten, yang saya dapati apa Bapak Ibu? Saya semakin cinta Tuhan. Karena apa? Ketika kita bersekutu dengan Tuhan, kita akan ngerti hatinya Tuhan, kita akan ngerti pikirannya Tuhan Bapak Ibu. Semakin saya baca firman ya, meskipun awalnya bingung Bapak Ibu ya. Kalau nggak ada yang mandu, bingung Bapak Ibu. Tapi saya mendorong kita semua Bapak Ibu, engkau harus rajin baca Alkitab. Katakan amin. Ya. Kita loh Bapak Ibu sehari makan 3 kali, belum snacknya 2 kali ya. Tapi apakah kita baca firman setiap hari? Halo?
Ya kalau ingat Bu, ya. Kalau nggak ngantuk, bahkan ada malah jadi obat tidur Bapak Ibu ya. Seorang penginjil yang bernama Smith Wigglesworth Bapak Ibu. Selama dia menginjil di seluruh negara di Eropa, semua orang yang di sampingnya, yang berada di sekitarnya, yang menyaksikan bahwa ketika beliau ini makan ya, makan biasa Bapak Ibu ya, selalu beliau ini ambil Alkitab di saku jasnya dan dia berkata begini, kita sudah kasih makan tubuh kita, sekarang kita saatnya kasih makan roh kita. Dia berkata begini, aku seperti orang yang tidak berpakaian kalau aku tidak membawa Alkitab di sakuku. Nah, zaman dulu memang kita bawa Alkitab secara fisik Bapak Ibu ya. Tapi sekarang sudah terlihat jarang orang-orang yang bawa Alkitab loh Bapak Ibu ya. Ayo coba boleh diangkat enggak Bapak Ibu Alkitabnya pagi hari ini? Ya, bisa dihitung ya. Bahkan ada yang nggak bawa Alkitab. Jaga no, apa itu jaga no Bapak? Mengandalkan ini slide. Ya. Nah kalau slide-nya mati Bapak Ibu gimana? Oh giliran ya Bu ya. Kita harus baca Alkitab Bapak Ibu. Mulai dari hal yang paling Bapak Ibu suka lah. Saya kasih tipsnya ya, baca Alkitab. Mulai yang Bapak Ibu suka aja. Kalau perjanjian baru mungkin lebih gampang kita cerna ya. Mulai yang Bapak Ibu suka. Kalau saya lebih menyarankan Bapak Ibu baca di Yohanes. Yohanes ini paling gampang untuk dicerna. Ceritanya itu menarik. Dan ketika saya baca Bapak Ibu, saya membayangkan saya ada di cerita itu. Saya terlibat di dalamnya. Jadi seolah-olah ketika saya bisa belajar tentang pokok anggur ini ya, saya memposisikan diri saya itu ada di tengah-tengah percakapan itu. Jadi kayak kita benar-benar menghidupi itu. Itu namanya Bapak Ibu. Dan kebetulan saya juga suka sejarah Bapak Ibu ya. Jadi senang dengan cerita-cerita gitu. Saya suka baca buku. Kalau Bapak Ibu tahu di rumah saya buku banyak Bapak Ibu ya, macam-macam. Engkau harus baca Alkitab Bapak Ibu. Karena tidak ada yang lain. Fundamental kekristenan kita cuma dua. Baca firman dan doa. Dari sekolah minggu kita ketahui, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh ya. Itu resepnya Bapak Ibu, enggak ada yang lain. Makanya saya tadi katakan, kita punya Alkitab yang sama, tapi kenapa kondisi kerohanian kita berbeda-beda? Karena respon kita terhadap firman Tuhan. Bahkan di lagu sekolah minggu ada dikatakan begini, Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Pastilah tidak ada yang lain. Fundamental kekristenan kita hanya dua, doa dan baca firman. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Kalau firman itu tinggal di dalam kita, artinya apa? Kita makan firman terus. Seperti kalau kita makan makanan nasi, mie, dan lain-lain Bapak Ibu, kita akan punya satu kekuatan yang namanya energi. Kalau kita makan makanan rohani yaitu firman Tuhan, roh kita akan menjadi kuat. Katakan amin. Rohmu akan perkasa, rohmu akan kuat. Dan otomatis kalau firmanku tinggal di dalam kamu, Alkitab menjamin, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Jadi jawaban Tuhan itu selalu available, katakan available. Selalu tersedia buat kita, amin. Kalau kita tinggal di dalam Kristus, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Karena apa? Ketika kita tinggal dalam firman
dan firman itu meresap dalam hidup kita, kita akan mengerti kehendak Tuhan. Dan Alkitab mencatat, kamu akan menerima ketika kamu berdoa sesuai dengan kehendaknya. Ayat yang terakhir dituliskan begini, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Siapa yang dimuliakan Bapak Ibu? Tuhan kita, Bapak kita sebagai pengusahanya. Setiap pohon dikenal dari buahnya. Ya, saya nggak terlalu suka tanaman Bapak Ibu ya. Kalau saya dihadapkan pada beberapa pohon, kalau nggak ada buahnya, saya nggak akan tahu ini pohon apa. Ya, tapi kalau itu berbuah, baru saya tahu itu buahnya. Berarti itu pohon apa? Kalau keluar duku, berarti itu pohon duku. Kalau itu keluar apel, baru pohon apel. Nah, kalau Bapak Ibu tidak berbuah, orang tidak akan tahu bahwa engkau adalah pengikut Kristen. Amin. Engkau pengikut Kristus. Buah apa, Bu? Jelas dituliskan, buah roh. Apa saja Bapak Ibu buah roh? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan kelemah lembutan. Nah, kalau kita tidak berbuah Bapak Ibu, orang tidak tahu bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Katakan anak-anak Tuhan. Orang tidak akan tahu. Ayo hari ini, pagi ini saya mendorong Bapak Ibu untuk terus tinggal di dalam Tuhan, melekat, punya persekutuan dengan Tuhan. Caranya bagaimana? Berdoa, baca firman, maka engkau akan berbuah. Saya akan tutup dengan satu quote dari Pascal Bapak Ibu ya. Di terakhir ada gambar Pascal. Terakhir bawah sekali. Oke. Bapak Ibu tahu siapa beliau ini? Ini adalah Pascal. Beliau adalah matematikawan, fisikawan ya. Berarti dia adalah ilmuwan sains. Dia menciptakan banyak rumus-rumus matematika dan fisika. Pada tahun 1650, ketika dia lagi bergumul ya antara iman dan keraguan, secara jujur dia mengatakan dalam quote-nya, ada kekosongan berbentuk Tuhan di hati setiap manusia. Jadi di setiap rongga dalam hidup kita ini Bapak Ibu, ada kekosongan. Dan itu hanya bisa diisi oleh Tuhan saja. Itu artinya apa? Kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Manusia mencoba mengisi kekosongan itu dengan uang, dengan relasi, dengan pencapaian, tapi tidak pernah cukup. Nah, hanya Tuhan yang bisa pas ukurannya dengan kekosongan itu. Dengan kata lain, manusia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Seperti ranting tidak bisa hidup tanpa melekat kepada pokok anggur. Bapak Ibu boleh punya semuanya, berkat, kesehatan, relasi, tapi saya mau berkata pagi hari ini, itu semua bukan Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa mengisi kekosongan hidup kita. Amin. Ayo terus melekat Bapak Ibu. Jangan tinggalkan doamu, jangan tinggalkan pembacaan firman-Mu. Kau harus rajin mengejar Tuhan. Katakan rajin mengejar Tuhan. Kejar Tuhan Bapak Ibu sampai engkau mengerti ya. Ada satu lagu yang sangat memberkati saya Bapak Ibu ya.
Mungkin Bapak Ibu tahu lagu ini. Tuhan ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin selalu, kan selalu ku jawab panggilanmu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Kalau dua orang berjalan Bapak Ibu, iramanya berbeda, bisakah? Yang satu jalannya cepet ya, yang satu lelet. Bisa nggak dia berjalan bersama-sama? Nggak bisa. Tapi kalau kita seirama dengan Tuhan, kita akan bisa berjalan bersama-sama. Dengan kata lain apa? Kita akan mencapai tujuan yang Tuhan mau. Tujuan kekristenan kita apa Bapak Ibu? Kita menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Itu sudah dari awal penciptaan Tuhan ciptakan serupa dan segambar. Dan Tuhan mau dalam perjalanan kekristenan kita ini, kita juga menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Supaya kita bisa mencapai titik itu, kita harus berjalan seirama dengan Dia. Dan supaya kita seirama, apa yang harus kita kerjakan? Kita harus tinggal bersama-sama dengan pokok anggur yang benar. Hari ini, maukah engkau tinggal tetap di dalam Tuhan? Katakan tinggal tetap. Ayo Bapak Ibu, latih diri kita untuk terus mengejar Tuhan. Tutup Alkitab Bapak Ibu pagi hari ini. Saya rindu pagi hari ini engkau membuat komitmen yang baru kembali, untuk engkau terus melekat kepada Tuhan. Engkau mau baca Alkitab kembali. Engkau yang mungkin tidak pernah baca Alkitab Bapak Ibu, ayo mulai hari ini. Kau janji sama Tuhan, kau mau baca Alkitab, kau mau punya waktu berdoa. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Oh, itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh
sebuah biji tomat ketika dia ditaburkan di tanah. Kemudian dia akan tumbuh menjadi sebuah tanaman tomat. Dan ketika tanaman itu bertumbuh terus, dia akan menghasilkan buah tomat. Ketika itu terus dipelihara, akan tumbuh tomat-tomat yang lain dan akan menghasilkan sebuah kebun tomat. Demikian pula dengan firman Tuhan. Ketika hari ini kau menaburkan satu ayat, dua ayat, satu perikop, satu pasal, satu kitab, hidupmu akan terus berbuah. Mari masing-masing berdoa pagi hari ini. Mari berkata sama Tuhan, ampuni aku Tuhan, aku sudah lama tidak punya waktu berdoa lagi. Ampuni aku Tuhan, aku sudah jarang baca Alkitab, aku sudah malas baca Alkitab, bahkan aku tidak pernah baca Alkitab. Mari kembali Tuhan, kembali terkoneksi dengan Tuhan. Firman Tuhan menyatakan bahwa jika firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka semuanya akan diberikan kepada kita. Pagi hari ini hamba selesai berbicara Tuhan, tapi Roh Kudus yang di dalam kami akan menolong, menuntun kami kepada kebenaran, sebab Roh Kudus adalah Roh kebenaran. Terima kasih. Kami mau menghidupi firman-Mu dan kami mau berbuah. Dan ketika kami berbuah, Bapa di surga yang dimuliakan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus. Semua yang bersuka cita kita berkata amin. Kasih sorak-sorak yang meriah buat Allah. Puji Tuhan, kita diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang banyak. Dan kita akan memberikan persembahan syukur yang kedua kepada Tuhan. Mungkin bisa angkat pujian kencang. Kita memberi dengan sukacita, Tuhan memberkati kita. Nyatakan pujian kencanglah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. persekutuan doa Kairos yang 2 hari ini melayani di tempat ini dan memberkati. Diberkati semuanya. Amin. Tuhan memberkati semuanya dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Mohon maaf hari ini Bapak Gembala meninggalkan ibadah
ya karena situasi. Jadi ketua RW yang mantan ketua RW itu meninggal. Jadi hari ini Bapak memimpin acara untuk melepas pemakaman ya. Jadi mohon maaf sekali untuk meninggalkan ibadah, tapi kita percaya bahwa kita semua datang kepada Tuhan ya. Amin. Kita datang kepada Tuhan dan kita semuanya diberkati. Amin. Ya. Tuhan, untuk beberapa pengumuman kita akan kembali bertemu di dalam ibadah raya pada hari Minggu 7 Juni 2026. Ibadah dilaksanakan 1 kali jam 8 pagi sampai dengan selesai, disertai dengan perjamuan kudus supaya Bapak Ibu jemaat untuk mempersiapkan diri. Untuk pengumuman yang lain akan diumumkan di grup WA gereja maupun di grup WA komunitas masing-masing ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan kita bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah pada saat ini. Kita berdoa kepada Tuhan, ucap syukur Tuhan buat kasih karunia-Mu pada saat ini Tuhan. Segala kemurahan, kasih dan karunia-Mu, Engkau telah memberkati ibadah ini Tuhan. Dan kami telah ditabuhi kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kami mengucap syukur dan kami diingatkan untuk terus tinggal di dalam Engkau. Maka kami akan berbuah dan Engkau dipermuliakan. Berkatilah hamba-Mu ya Tuhan, Ibu Shelly yang telah menyampaikan kebenaran firman bagi kami. Berkatilah dalam kehidupan pelayanan keluarga. Berkatilah persekutuan doa Kairos yang telah memberkati jemaat-Mu dan semua yang banyak di kampung ini. Berkatilah mereka bertumbuh dan semakin diberkati dan menjadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkatilah mereka perjalanan pulang ke Sidoarjo dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan, dan mereka semuanya sehat dan dapat melakukan tugas pelayanan, pekerjaan maupun kehidupan mereka. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan yang telah hadir pada saat ini dalam segala keadaan. Mereka yang masih duduk di bangku sekolah diberkati, dan mereka sukses dan diberkati dalam pemerintahan. Mereka yang sudah berumah tangga, keluarga demi keluarga, berkati kehidupan mereka, berkati pergumulan mereka memiliki jalan keluar. Pertolongan yang dari Tuhan menyertai dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Angkat kedua tangan-Mu dan adakan hati-Mu terima berkat yang dari Engkau, dari Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati Engkau, Allah Bapa yang mengasihi Engkau, persekutuan dengan Yesus Putranya yang kudus, cinta kasih Yesus yang menyertai dan memberkati, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai Engkau hari ini sampai Tuhan datang kembali menjemput gereja.